Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, puji yang sejati dan puja yang sempurna marilah kita senantiasa panjatkan, curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, atas segala kasih sayang rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan izin, masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan mengundang kebaikan dan juga mengundang doa para malaikat, sehingga kita duduk di sini, sujud di sini dan juga berdoa kepada Allah, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur insyaallah. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali sharing kita kaitan dengan Sirah Nabawiyah, dan yang akan disampaikan kaitan dengan pengkhianatan Yahudi ya, yang dalam hal ini adalah Bani Qainuqa ya. Dan ini adalah pengkhianatan pertama yang terjadi setelah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi dengan seluruh kabilah yang ada di sekitaran Madinah. Dan Bani Qainuqa ini termasuk bani yang besar ya, kemudian pengaruhnya juga besar, dan termasuk dari kabilah atau Bani Yahudi yang terbilang jahat dalam banyak hal begitu ya. Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi ketika beliau datang ke Madinah setelah melakukan beberapa tahapan ya kaitan dengan persiapan pembangunan peradaban Islam atau juga kaitan dengan tahapan dakwah Islam, itu melakukan beberapa perjanjian ya, termasuk dengan kabilah Yahudi yang ada di sekitaran Madinah. Di sana ada Bani Qainuqa, Quraidah dan Madi Nadir ya. Nah, sudah menjadi sebuah kabar ya atau berita yang jelas, yang hakiki dari Quran, bahwa orang-orang Yahudi memang memiliki karakter yang tidak bisa dipercaya begitu ya. Mereka adalah golongan atau kabilah atau bani ya, atau kaum yang kemudian Allah ciptakan menjadi golongan yang senantiasa berkhianat ya, senantiasa tidak pernah menepati janjinya, senantiasa berbohong ya, dan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut mereka baik yang mereka lakukan ya, hatta itu kemudian masuk dalam kategori haram atau yang lainnya. Nah, termasuk dalam hal ini mereka melakukan banyak pengkhianatan ya. Jadi kalau Nabi dengan kaum muslimin itu berkomitmen dengan perjanjian itu ya. Nah, tapi bagi orang-orang Yahudi perjanjian itu seperti tidak ada artinya ya. Mereka terus melakukan upaya-upaya untuk bagaimana caranya umat Islam tidak bersatu ya. Umat Islam tidak kemudian berjaya, dan mereka tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan aktivitas dakwahnya dengan baik gitu ya. Ada beberapa kisah sekalian di sini ya yang menyebutkan bagaimana mereka melakukan banyak hal ya, yang pada akhirnya nanti berujung kepada pengusiran. Ada banyak tokoh di sana ya yang menjadi provokator. Salah satunya bernama Syias bin Qais. Ini sebenarnya Yahudi yang sudah tua ya, yang sudah renta. Tapi kerentaan dan ketuaannya itu tidak membuat pikiran dia atau kemudian hati dia bijaksana ya. Nah, justru sebaliknya, ada satu saat ketika dia mendapati kaum Aus dan Khazraj ya, mereka sedang berbincang, mereka sedang berdiskusi. Di dalam hati dia itu merasa tidak tidak enak, tidak puas, merasa benci, dengki ya, karena umat Islam sudah bersatu gitu ya. Umat Islam sudah melupakan masa-masa lalunya yang kelam.
Akhirnya dia berusaha untuk bagaimana caranya di antara mereka juga bertikai lagi, ya. Sampai akhirnya dia mempengaruhi pemuda Yahudi, dia disuruh untuk memprovokasi mereka, kemudian mengungkap lagi tentang perang Bu'ats, memprovokasi tentang kejayaan masing-masing suku, kekuatan dan yang lainnya. Akhirnya pemuda ini datang kepada mereka, ada di sekitar mereka, bercerita tentang masa lalu, ya, yang ternyata itu menjadi pemicu, ya, kedua golongan ini kemudian menjadi bertikai, begitu ya. Jadi perwakilan Aus kemudian Khazraj yang saat itu sedang bercengkrama, ya, sedang berdiskusi, sedang ngobrol lah, disusupi oleh isu itu, kemudian muncul lagi asobiahnya, muncul lagi kekabilahannya, ya, sampai akhirnya terjadi silang pendapat, bersih tegang, masing-masing membanggakan kaumnya, sampai sempat akan terjadi ya baku hantam lah gitu ya, sempat terjadi masing-masing memperlihatkan kekuatannya, ya. Tapi sebelum itu terjadi, kejadian itu terdengar oleh Nabi segera menghampirinya, Nabi mengingatkannya tentang tauhid, tentang hidayah yang sudah Allah berikan kepada kalian, ya, tentang apa yang sudah didapati oleh kaum Aus, kaum Khazraj, sehingga mereka bisa seperti sekarang, ya, melupakan lagi masa lalu yang kelam dan yang lainnya. Nah, akhirnya pemuda-pemuda ini atau kaum-kaum itu tersadarkan, ya, bahwa apa yang sudah mereka perbuat itu adalah bagian dari kesalahan, yang itu kemudian disebabkan karena bisikan setan, ya, dalam hal ini yang kemudian dilakukan oleh pemuda yang disuruh oleh si As bin Qais ini. Nah, setelah itu akhirnya para kabilah Aus dan Khazraj kemudian pulang, ya, bersama Nabi. Kemudian mereka saling memaafkan, ya, dan mereka kemudian menyadari apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan, ya. Dan dari situ mereka menguatkan bahwa orang-orang Yahudi tidak pernah puas dengan apa yang mereka lakukan. Apakah kemudian berhenti sampai di situ? Tidak, ya. Jadi orang Yahudi terus saja melakukan perbuatan-perbuatan yang bagaimana caranya kaum muslimin terganggu, ya. Jadi ketika ada urusan-urusan hutang, ya, orang-orang Yahudi hutang kepada orang Muslim, itu bagaimana caranya tidak dibayar dengan alasan apapun, ya. Alasan inilah, asal itulah, bahwa kita saat itu berhutang ketika kalian masih beragama nenek moyang kalian, ya, setelah kalian Islam jadi terhapuslah, ya. Kemudian tatkala orang-orang Yahudi atau orang Muslim punya hutang kepada orang Yahudi, bagaimana caranya itu dilipat gandakan, bagaimana terus ditagih, ada segala macamnya, sampai kemudian mengganggu, mengejek, ya, kemudian memprovokasi ketika kaum muslimin berada di pasarnya dan segala macamnya, ya. Dan puncak-puncaknya harus sekalian itu adalah ketika kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah di perang Badar. Itu semakin memuncak, itu emosi mereka semakin meninggi, kebencian, kedengkian mereka semakin membara, begitu ya. Sudahlah sebelumnya mereka dalam banyak hal dengan perjanjian tidak bisa melakukan banyak hal, ditambah lagi dengan kemuliaan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dengan kemenangan yang sangat luar biasa di perang Badar, ya. Itu semakin membuat mereka menjadi lupa, ya, dengan perjanjian itu, dan mereka semakin banyak melakukan perbuatan-perbuatan memprovokasi dan yang lainnya. Nah, sampai akhirnya terdengar itu oleh Nabi. Kemudian Nabi mengumpulkan mereka di pasar Qainuqa, ya, seluruh orang-orang Yahudi di sana dikumpulkan, dan kemudian diajaklah oleh Nabi kepada Islam, ya, seperti apa yang sudah kalian ketahui di kitab kalian tentang aku, bahwa aku ini adalah nabi terakhir, ya, dan kitab-kitab kalian menguatkan itu semua. Oleh sebab itu masuklah ke dalam Islam dan selamatkanlah diri kalian. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh kaum Yahudi, ya, bukannya mereka menerima, bukannya mereka kemudian taat kepada Nabi, tapi mereka mengatakan, wahai Muhammad, Anda jangan sombong, ya, Anda itu baru mengalahkan orang Quraisy. Orang Quraisy itu orang bodoh, kata mereka itu, orang yang tidak tahu strategi perang. Anda jangan sombong ketika Anda mengalahkan orang-orang Quraisy. Anda tidak tahu, seandainya pasukan Anda berhadapan dengan kami, baru Anda tahu siapa kami yang sesungguhnya. Nah, itu jawabannya, ya. Jawaban atas kesombongan mereka, dan jawaban itu sebetulnya
isyaratkan bahwa mereka siap berperang dengan Nabi dan kaum muslimin. Tapi saat itu Nabi masih bersabar, ya. Kaum muslimin masih bisa terkendalikan, ya. Mereka tidak kemudian terprovokasi oleh hal itu, mereka masih bisa bersabar, menahan diri sampai kemudian Nabi mengatakan, kita lihat saja nanti, ya, apa yang akan dilakukan mereka setelah mereka dikumpulkan. Dan ternyata betul sekalian prediksi Nabi, ya. Orang Yahudi setelah itu bukannya diam, bukannya kemudian menghormati perjanjian, tapi kemudian mereka melakukan perbuatan yang pada akhirnya menjadi sebab mereka harus meninggalkan Madinah. Jadi saat itu kejadiannya di sebuah pasar, ya, pasar mereka, ada seorang muslimah, ya, perempuan dari kaum muslimin yang mau menempa emas lah, karena kebanyakan orang-orang Yahudi itu adalah pekerjaannya itu, ya. Kemudian saat itu mereka, ya, orang muslimah ini datang ke satu orang Yahudi, kemudian sambil menunggu dia duduk, ya. Tapi setelah itu datanglah beberapa pemuda, ya, mengganggu dia, mengejek dia, mengolok-olok dia. Nah, sampai ada satu kejadian di mana si orang Yahudi ini yang sedang menempa emasnya si perempuan ini mengikatkan kerudung si perempuan ini ke bagian yang ada di sekitar tempatnya. Dan ketika perempuan ini beranjak atau dia berdiri, maka terbukalah aurat bagian belakangnya. Nah, itulah yang kemudian membuat muslimah ini berteriak histeris, yang itu didengar oleh kaum muslimin yang ada di situ. Langsung secara tiba-tiba saja pembelaan dilakukan sampai dibunuhlah si orang Yahudi ini, ya, yang melakukan itu. Tapi juga muslim ini juga kemudian meninggal disebabkan dikeroyok juga oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, itulah yang kemudian kejadian yang terdengar oleh Nabi, ya, yang menyebabkan kemudian kabilah Yahudi Bani Qainuqa ini kemudian dikepung saat itu, ya. Jadi setelah kejadian itu suasananya menjadi mencekam, orang-orang Yahudi kemudian kembali ke kabilahnya dan kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi kemudian melakukan pengepungan, ya. Jadi kabilah Qainuqa ini adalah kabilah yang terdekat dengan Madinah, ya. Jalurnya itu Qainuqa, kemudian Quraidah, baru kemudian Nadir bagian jauh dari sana, ya. Akhirnya kemudian Nabi dengan para sahabatnya mengepung, ya, kaum Yahudi yang ada di situ, dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa selama 15 hari. 15 hari kemudian dikepung oleh kaum muslimin. Nabi menunggu bagaimana reaksi mereka. Nabi menunggu bagaimana yang selama ini mereka agung-agungkan bahwa mereka mempunyai kekuatan militer, ya, 700 orang dengan perlengkapan perang yang sudah siap. Tapi nyatanya selama pengepungan tidak ada satu pergerakan pun yang kemudian menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan, ya. Itu mungkin Yahudi, ya, seperti itu. Jadi teriak-teriak, tapi ketika dihadapi mereka tidak memperlihatkan kekuatannya karena memang lemah, ya. Pada akhirnya mereka menyerah, ya. Setelah dikepung, setelah kemudian diboikot, ya, mereka menyerah. Yang mereka mengatakan, silakan wahai Nabi, ambillah harta kami, ambillah tempat kami, apa yang kami inginkan sesuai dengan ketentuanmu. Nah, ketika Nabi akan mengeksekusi, karena sudah jelas dalil, ya, kaitan dengan hukum terhadap orang Yahudi, akhirnya Nabi akan melakukan eksekusi itu. Tapi ujug-ujug, ya, ujug-ujug tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ubay, ya. Nah, ini orang Yahudi, orang munafik, ya, nomor 1 yang ada saat itu, kemudian menghalangi Nabi, ya, sampai dia mengatakan, wahai Muhammad, apa yang akan kamu lakukan terhadap orang-orang yang pernah membela aku, katanya. Jangan lakukan itu, ya. Artinya dia terus menghalangi, ya, sampai kemudian tangannya masuk ke baju besi Nabi, ya, sampai Nabi yang asalnya mengabaikan, asalnya tidak peduli, itu sampai kemudian wajahnya memerah disebabkan karena marah, ya. Tapi Nabi marah saat itu, ya, hanya diperlihatkan sikap saja, ya, tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lain, ya. Sampai kemudian tetap si Abdullah bin Ubay ini memaksa Nabi untuk tidak melakukan itu. Akhirnya dengan beberapa alasan kemudian Nabi mengatakan, baiklah, urusan Bani Qainuqa ini aku serahkan kepada kamu,
Tapi setelah ini kalian tidak boleh ada di sekitaran kami, ya. Akhirnya Nabi mengusir mereka di bawah pembelaan si Abdullah bin Ubay. Kemudian mereka berpindah ke satu wilayah di luaran Madinah, dan ditakdirkan beberapa bulan setelah itu hampir 3/4 dari orang Yahudi itu meninggal disebabkan karena bencana, ya, dan yang lainnya. Nah, itu hadirin sekalian, satu episode dari apa yang dilakukan ya oleh kabilah Qainuqa, dan ini menjadi catatan atau sejarah penting dari kelakuan orang-orang Yahudi, ya, karena Allah sudah memberikan informasi atau isyarat kepada kita bahwa Yahudi akan melakukan kesalahan kedua. Yang kesalahan kedua itu sudah tidak ada lagi kesempatan terakhir, ya. Dulu mereka melakukan kesalahan fatal, ya, kaitan dengan sikap mereka terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Allah, dan nanti kelak suatu saat Allahu alam di mana tempatnya mereka akan mendapati janji Allah yang kedua, karena mereka sudah diberikan kesempatan tapi kemudian mereka tetap menyia-nyiakan kesempatan itu, ya. Diprediksi itu akan terjadi di Palestina, ya. Allahu alam. Nah, sekalian, barangkali dari situ ada beberapa hal yang bisa diambil sebagai sebuah pelajaran untuk kita saat ini. Yang pertama yang kaitan dengan semakin memperjelas, ya, kepada kita bagaimana karakter, bagaimana perilaku, sikap Yahudi, ya, dalam banyak hal, ya. Hatta saat itu mereka ada di samping Nabi, itu mereka melakukan pengkhianatan. Apatah lagi kemudian Nabi kita sudah tidak ada, pemimpin-pemimpin Muslim yang soleh sudah tidak ada, apalagi mereka jauh, ya, dengan apa yang menjadi kekuatan umat Islam, ya, termasuk hari ini, saat ini mereka melakukan hal-hal yang serupa dengan dimensi yang berbeda, ya. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, tentunya ini menjadi ihtibar bagi kita, ibrah bagi kita untuk kemudian berhati-hati dengan Yahudi, kabilah Yahudi, dan yang kaitannya dengan keyahudian dan yang lainnya, ya. Nah, mungkin suatu saat di satu kesempatan mungkin nanti kita bisa mengkaji lebih dalam tentang Yahudi dari banyak hal, gitu, ya. Kemudian dari sini juga dipertegas, ya, dengan kaitan dalil penggunaan hijab, ya, bagi muslimah. Artinya saat itu dengan peristiwa itu sudah kita bisa dapati bahwa kaum muslimah sudah dikondisikan oleh Nabi menggunakan hijab, penutup aurat, ya, sampai disebutkan di sini sampai ke wajah. Jadi dulu itu hampir semua kaum muslimah yang ada di Madinah itu menutup wajah-wajahnya, ya. Karena saat itu kondisinya memang menuntut seperti itu, ya. Malah kalau tidak salah di buku apa, ya, di artikel apa itu ada istri pemimpin orang Inggris saat itu, ya, yang menjajah Afrika yang Muslim, itu dia menggunakan pakaian muslimah tertutup, ya. Padahal itu istri dari pemimpin penjajah saat itu. Itu artinya bahwa hijab sudah sejak dulu diwajibkan bagi muslimah dan ketentuan-ketentuannya itu sudah jelas, ya. Nah, sebab itu tentunya sekalian bagi kita, bagi suami-suami atau bagi pasangan, ya, yang memiliki istri, anak, ya, yang itu sudah wajib berhijab, maka itu menjadi sebuah kewajiban kita untuk melaksanakannya, mengingatkannya dan menjaganya. Kemudian selanjutnya kaitan dengan perlakuan Islam kepada orang munafik, ya. Nah, ini barangkali yang menjadi penting sekalian, karena di sini Nabi menampilkan satu sikap, ya, di mana Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana kita menghadapi orang-orang munafik, ya. Nah, kaitan dengan ini ada dua aspek hukum Islam yang melekat kepada peristiwa ini. Yang pertama, aspek yang harus diterapkan di dunia, di mana kaum muslimin berkewajiban menerapkan dan dalam masyarakat mereka di bawah atau dengan kepemimpinan seorang khalifah atau kepala negara. Nah, dalam hal ini konteks bahwa ada aturan-aturan yang itu berlaku saat kita ada di dunia.
Nah, itu juga termasuk nanti urusan dengan orang-orang munafik. Dan yang kedua adalah aspek yang itu berhubungan dengan akhirat nanti, ya, di mana semua ketentuan, semua hal itu ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pemegang otoritas tertinggi, mahkamah maha tinggi yang sudah tidak bisa lagi diubah keputusannya. Nah, dalam konteks ini Bapak sekalian, kita tidak bisa mengklaim atau memberikan hukum terhadap orang yang kita anggap munafik disebabkan karena perasaan, disebabkan karena menurut perasaan saya mah dia orang munafik gitu ya. Menurut saya mah feeling saya dia orang munafik, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam keputusan hukum, ya. Jadi tidak menjadi sebuah ketetapan, ya, manakala orang tersebut tidak melanggar hukum dunia kemudian dihukumi karena kemunafikannya, yaitu berdasarkan feeling, berdasarkan perasaan, ya. Nah, itu yang pernah terjadi kemarin, ya, di kita, ya, beberapa tahun yang lalu ketika hukum dihubungkan dengan perasaan. Nah, kenapa koruptor itu tidak dihukum? Karena dia tidak memiliki niat untuk mengkorupsi. Akhirnya bebas tuh koruptor itu. Saya nggak tahu tuh, lupa namanya itu. Jadi hukum sekarang khususnya di negara 62, nah, itu seperti itu sekarang, ya. Jadi kalau menurut dia tidak punya niat melakukan kejahatan, nah, itu tidak disebut sebuah kejahatan, ya. Nah, ini tidak seperti itu. Artinya ketika kita menghadapi di sekitar kita ada orang-orang yang memang melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk kemunafikannya sudah jelas, tetap kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya, sepanjang dia tidak melanggar hukum secara keduniaan atau hukum positif Indonesia atau hukum-hukum yang memang sudah ada dalam undang-undang atau yang lainnya, ya. Tapi kelak, ya, tatkala semua urusan sudah beres di dunia ini, tatkala semua kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar, di mana keadilan itu akan menjadi hakiki di hadapan Allah, maka semuanya tidak ada yang bisa menghindari, tidak ada yang bisa keluar dari wilayah yang Allah sudah tentukan. Nah, itulah saatnya nanti di mana sudah jelas mana yang munafik, mana yang mukmin, mana yang fasik, dan yang lain-lainnya. Dan kita tidak bisa melakukan klaim apapun karena Allah lah yang maha adil saat itu. Nah, jadi saat itulah urusan-urusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, ini menjadi hal yang penting bagi kita kaitan dengan munculnya atau harapan untuk munculnya keadilan bagi seluruh manusia, ya. Jadi kalau hukum ditetapkan berdasarkan perasaan, maka dia tidak menjadi kuat pada akhirnya, ya. Itu yang menjadi penting. Dan yang terakhir sekalian, ini kaitan dengan memberikan wala kepada non muslim. Wala itu apa, ya? Kesetiaan, ya. Jika kita perhatikan hukum syariat yang dikeluarkan menyusul peristiwa ini, yaitu ayat Quran, dapat diketahui bahwa seorang muslim tidak boleh menjadikan non muslim sebagai wali, ya, pemimpin atau tempat memberikan loyalitas, atau sebagai teman setia atau sejawat untuk melakukan kerjasama dan menjalin tanggung jawab kewalian. Nah, ini sudah jelas, ya, bahwa kita dilarang untuk menjadikan orang-orang non muslim itu menjadi sahabat kita, teman setia kita, sejawat kita, atau malah memberikan kewalian atau memberikan atau menyerahkan tanggung jawabnya kepada mereka, ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran dan dipertegas oleh Nabi kita melalui perbuatan Abdullah bin Ubay, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, mungkin ini kaitan dengan banyak hal, ya. Tapi kita mendapati saat ini, ya, di negara kita di mana non muslim dijadikan sebagai teman, ya, dijadikan sebagai kawan setia, malah dijadikan sebagai pemimpin, ya, malah dijadikan sebagai tempat untuk membantu, ya, dalam banyak hal. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekalan bagi kita, ya, bagaimana kita harus bersikap dengan situasi yang ada, karena itu urusan makro, tapi secara mikro kita juga mendapati dampaknya,
ya. Artinya sesuatu yang itu melanggar, sesuatu yang itu di luar ketetapan Allah, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang ditetapkan, ya. Tatkala semua kita atau bangsa inilah termasuk di dalamnya menjadikan perwalian kepada non muslim, maka kita akan mendapati dampak-dampaknya, ya, dan itu sudah kita rasakan saat ini, ya. Dan tentunya kita berharap Allah memberikan pertolongan kepada kita, walaupun tentunya Allah sedang menunggu apa ikhtiar yang kita akan lakukan sehingga kita keluar dari kondisi saat ini, kondisi di mana ayat sudah jelas menggambarkan. Itu Bapak sekalian beberapa hal yang barangkali bisa diambil dari peristiwa atau episode pengkhianatan Bani Qainuqa, dan tentunya dari hal ini mudah-mudahan kita bisa mendapati banyak pelajaran dan mudah-mudahan membimbing kita, mengarahkan kita, karena kita sedang hidup, ya, di dunia saat ini dan kita sedang ada di kondisi di mana bisa jadi beberapa episode penting dalam kenabian itu sedang kita hadapi. Tapi dengan seperti ini insya Allah kita sudah memiliki panduannya dan bagaimana kita harus bersikap. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.